kedengeran nih. Coba kita ulang sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Sekarang kayaknya kita sudah hampir 3 bulan ya tidak beribadah di gereja. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui digital seperti ini. Tapi jangan bosan ya. Oke, seperti biasa kakak juga akan tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, jangan suka begadang, tidur yang cukup. Dan yang keempat, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ketika kita berada di luar. Iya, betul. Nah, karena kita sudah mau memulai ibadah kita, kakak persilahkan adik-adik untuk mempersiapkan perlengkapan kita beribadah. Yang pertama, Alkitab. Dan yang kedua, kidung ceria, serta uang persembahan yang sudah disiapkan dalam amplop. Udah siap semuanya? Good. Untuk mengawali ibadah kita, biar kita makin semangat, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Yuk, berdiri semuanya. Kita mau nyanyi satu buah lagu dengan menggunakan gerakan. Yang semangat ya! Baik, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu pembukaan, sekarang saatnya kita untuk berdoa mengawali ibadah kita pada hari ini. Jika berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat memahami firman yang akan disampaikan Kak Yohana, dan berkati Kak Yohana agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi udah siapin Alkitabnya? Kita buka Alkitabnya dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Sudah? Kita akan membaca Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Jika adik-adik sudah membuka Alkitab, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
di dalam Dia kamu juga, karena kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Baik, hari ini kita tadi sudah membaca dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang karya Allah Tritunggal. Oke, adik-adik tahu nggak kalau minggu ini kita sedang mengingat dan merayakan Minggu Trinitas? Ada yang tahu? Jadi, Minggu Trinitas itu adalah minggu untuk merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau tanya, di sini siapa yang sudah pernah dengar kata Tritunggal? Sudah? Oke, kalau udah ada yang dengar, kakak mungkin mau jelasin aja. Atau mungkin untuk adik-adik yang belum, kakak mau ngasih tahu kalau kita mengenal Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah sebagai penolong atau Roh Kudus. Adik-adik tahu Allah Bapa ini adalah Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang dan gelap, menciptakan tanaman, hewan-hewan, bahkan menciptakan kakak dan adik-adik. Ya, Allah Bapa adalah Allah yang kita kenal sebagai pencipta. Kemudian, kita juga mengenal Allah sebagai anak atau juru selamat. Belum lama kan kita merayakan Paskah. Nah, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini juga merupakan karya Allah sebagai anak yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tadi ada Allah sebagai Bapa atau pencipta, Allah sebagai anak atau juru selamat, dan yang ketiga ada Allah sebagai penolong. Kita juga mengenalnya sebagai Roh Kudus. Nah, Allah sebagai penolong ini berperan untuk menuntun kita mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ini juga yang membantu kita dalam menjalani kehidupan kita. Contohnya, misalnya adik-adik hari ini kan hari Minggu nih, tapi adik-adik males banget ikut IHMPA. Nah, ketika itu juga Roh Kudus berperan dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus yang memberi semangat, yang mendorong adik-adik untuk mau bangun dan bersemangat untuk beribadah. Ketiganya tadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Penolong atau Roh Kudus ini kita kenal sebagai Tritunggal. Tapi Allah kita tetap satu, tetap Tuhan Allah. Bingung kan? Nah, gini, kakak mau kasih gambaran gampangnya. Kakak punya teman, namanya siapa ya? Kita sebut saja namanya Budi, jadi kita panggil Kak Budi. Kak Budi ini adalah anak satu-satunya di keluarga. Kak Budi ini sekarang sudah bekerja, ya, sebagai karyawan di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, Kak Budi ini adalah seorang kakak sekolah minggu di gerejanya. Nah, ketiganya ini ada perannya masing-masing adik-adik. Yang pertama, ketika Kak Budi di rumah, Kak Budi berperan dan bertugas sebagai seorang anak. Dia berperan untuk menghargai orang tuanya, menghormati orang tuanya, dan menyayangi dan membantu orang tuanya. Dan ketika dia di kantor, dia tidak lagi berperan sebagai seorang anak, tapi berperan sebagai seorang karyawan yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaannya, menghormati atasannya, dan mencapai semua target dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, ketika Kak Budi berada di gereja, dia bukan lagi berperan sebagai karyawan atau sebagai anak, tapi berperan sebagai kakak layan yang mengajak adik-adik beribadah, yang mengajak adik-adik memuji Tuhan, ya kayak kakak-kakak sekolah minggu. Nah, apakah tiga orang tadi berbeda? Enggak kan? Tetap satu. Kita tetap mengenalnya sebagai Kak Budi dengan perannya masing-masing. Sama seperti Allah Tritunggal. Kita tetap mengenal satu Tuhan Allah dengan perannya masing-masing. Oke? Oke, tadi kita membaca di Efesus
cerita tentang bangsa Yahudi dan Paulus yang menantikan janji keselamatan dari Allah. Kenapa ya janji keselamatan itu cuma diberikan ke bangsa Yahudi? Tenang adik-adik, jangan khawatir. Janji keselamatan itu bukan lagi milik bangsa Yahudi aja, tapi juga milik kakak, milik adik-adik, dan milik semua orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Kristus dalam hatinya, dan yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oke? Jadi jangan khawatir lagi, kita juga akan menerima janji keselamatan itu. Nah, tahu gak adik-adik, janji keselamatan ini merupakan salah satu karya keselamatan dari Allah Tritunggal atau Allah kita. Iya, karena kita memiliki Allah Bapa tadi yang menciptakan kita memiliki Allah penyelamat atau juru selamat kita Yesus Kristus, kita bebas dari dosa. Dan karena kita memiliki Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Allah berkarya dalam hidup kita karena Allah sangat sayang sama kita. Allah sayang sama kakak, Allah sayang sama adik, Allah sayang sama mama papa, Allah sayang sama semua ciptaannya. Dan selain karena Allah menyayangi kita, Allah juga menganggap kita sangat berarti. Jadi Allah menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Karya apa tadi? Iya betul, karya keselamatan. Nah, kalau kita udah tahu Allah ini menghargai kita, Allah menyayangi kita, menganggap kita berarti, apa sih yang harus kita lakuin? Kita diam-diam aja. Diam aja. Allah kan udah ngasih janji keselamatan. Nggak begitu adik-adik. Karena Allah sudah mengasihi kita dan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk bersyukur. Coba kakak tanya, tadi pagi adik-adik siapa yang udah berterima kasih sama Tuhan, sudah berdoa tadi pagi untuk berterima kasih karena sudah bangun dan bisa beribadah hari ini? Siapa? Angkat tangannya. Banyak yang angkat tangan. Mantap. Nah, atau adik-adik ada yang udah bilang makasih belum sama mama papa karena sudah menyediakan sarapan, menyediakan pakaian yang layak? Itu juga salah satu contoh bersyukur loh. Kalau itu belum kita lakukan, kakak mau ngajak adik-adik nih, sama ngajak kakak juga sih. Yuk, kita sama-sama belajar bersyukur. Kita bisa bersyukur atas perlindungan Allah, atas penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dan juga atas segala kasih sayang dan perlindungan yang kita dapatkan. Dan terakhir, kita juga harus bersyukur atas kehadiran Roh Kudus. Jadi kita hidupnya itu nggak galau-galau, tapi kita dituntun terus untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tadi kan kakak udah ngasih tahu nih kalau kita harus bersyukur. Tapi adik-adik tahu nggak gimana caranya untuk bersyukur? Kakak yakin sih adik-adik udah tahu. Cuma kakak mau ingetin lagi aja. Seperti biasa, gimana caranya adik-adik? Rajin beribadah, ya. Sekolah minggu, baca Alkitab, memuji Tuhan lewat puji-pujian. Betul. Tadi udah ada 4, tapi kakak mau tambahin lagi nih yang bisa kita lakukan dalam sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Yang paling gampang itu bilang terima kasih. Terima kasih ke mama papa, ke kakak, atau ke orang-orang yang sudah membantu adik-adik. Kemudian bisa juga dengan bertindak sesuai kehendak Allah. Kakak kasih contoh satu. Salah satu contohnya, wujud kita bersyukur atas kebaikan Allah adalah dengan selalu berkata jujur. Gak ngomong-ngomong yang tidak baik. Dan bisa juga rasa syukur itu kita tunjukkan dengan mengasihi sesama. Salah satu contoh untuk mengasihi sesama, mungkin di saat pandemi ini kita bisa dengan ikut donasi, atau
Kalau misalnya mungkin adik-adik tidak bisa menyalurkan dana atau ikut berdonasi, bisa juga dengan cara memberikan semangat. Itu bisa diucapkan secara langsung atau melalui sosial media. Nah, hal-hal kecil seperti itu merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting semuanya itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Bukan dengan niat, biar kelihatan keren. Bukan. Kita tadi bersyukur karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita bukan bersyukur karena jadi kita tadi nggak boleh menunjukkan syukur kita hanya untuk pamer, tapi sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Oke adik-adik, kesimpulannya, karena Allah Tritunggal sudah berkarya dalam hidup kita, jadi kita harus bersyukur selalu untuk setiap hal yang kita dapatkan, kita alami, dan kita miliki. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Baik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan respon firman. Siapkan kidung cerianya. Kita buka dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Kita nyanyikan dari bait yang pertama dan bait yang kedua. Jangan lupa, kalau bersyukur ekspresinya gimana? Tersenyum. Jadi kita nyanyi sambil tersenyum, oke? Sekarang bersyukur, hai hatimu lutara, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya pertama, anugerah dan berkat yang tak terhilang, semula dan tetap, muliakan namamu yang tiada terganti, sang membawa duka Sekarang kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan tadi. Kita akan menyerahkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya bisa dititip ke mama papa atau bisa diserahkan langsung ketika kita sudah beribadah nanti. Kita bernyanyi Kidung Ceria 356, 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Baik, Kidung Cerianya boleh tutup, boleh simpan kembali. Kita sudah tiba di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum mengakhiri ibadah, kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan gerakan. Karena itu kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke, yuk semuanya berdiri.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri lagi. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa dan mengakhiri doa sambil menyanyikan, sambil berdoa Bapa Kami dan tutup dengan doksologi. Jika berdoanya tadi lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami telah menerima segala karya anugerah-Mu yang begitu luar biasa sebagai Allah Tritunggal. Terima kasih karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami dan memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya kami dapat menunjukkan ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam setiap tindakan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini dan dalam minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, setiap hal yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, dan supaya persembahan kami ini dapat berguna hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami, dan teman-teman kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka, selalu memberkati mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini serta dunia ini yang sedang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengulurkan tangan-Mu dan mau menjamah kami supaya kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan-Mu saja. Berkati juga pemerintah dalam mempersiapkan segala peraturan dalam memulai new normal atau kehidupan baru kami, dan juga berkati tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala hal baik yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mungkin akan berjumpa lagi di minggu depan, bisa dengan kakak yang lain atau bisa dengan kakak juga. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing. Selamat hari Minggu, dadah!